Oke, sabar dulu ya, sabar dulu. Nanti saya akan jelaskan secara detail, karena profesor itu harus membutuhkan waktu 1 menit, 2 menit. Oke, selanjutnya. Oke. Profesor kamu linglung. Oke. Pertanyaan saya sederhana loh, teman. Yang maha segala kehendak ya, itu yang dipertanyakan ya. Ya, Bang Juma ya. Apakah yang datang diutus itu adalah dia yang maha berkehendak itu sendiri? Oke, baik, saya akan jawab. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus, artinya kita berbicara tentang firman Allah. Berbicara tentang Yesus. Ya, oke, sabar dulu. Nanti saya akan jelaskan secara detail, karena profesor itu harus membutuhkan waktu 1 menit, 2 menit. Oke, selanjutnya. Oke. Profesor kamu linglung. Oke. Pertanyaan saya sederhana loh, teman-temanku di YouTube juga tertawa-tertawa itu. Orang-orang di YouTube pada tertawa. Oke, saya lanjutkan ya. Ah. Oke. Berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang firman Allah yang menjadi manusia. Berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang Allah Tritunggal. Nah, di dalam kekristenan itu mengkonfirmasikan bahwasan Tuhan kami itu esa, tetapi mempunyai 3 pribadi. Nah, Yesus ini apakah Bapa itu sendiri? Yesus ini ternyata dia bukanlah Bapa itu sendiri, tetapi dia adalah firman Bapa yang satu hakikat dengan Bapa itu sendiri. Jadi Yesus itu turun ke bumi itu bukan atas kehendak dia sendiri, tetapi kehendak Bapanya untuk mengutus dia ke bumi untuk melakukan karya keselamatan kepada seluruh umat manusia. Karena dia adalah firman Bapa turun untuk menyelamatkan manusia, seperti yang terkonfirmasi di dalam Yesaya 55 ayat 11. Firmanku kembali kepadaku, dia tidak dengan sia-sia, dia melakukan sesuai dengan apa yang ku kehendaki. Artinya di zaman Yesaya itu, bentar Bang Juma. Artinya di zaman Yesaya itu Yesaya berapa? Yesaya 55 ayat 11. Iya, tahu. Lanjutkan dulu Pak. Dia atau bukan? Yang berbicara dengan Yesaya, yang berbicara dengan Musa, yang berbicara dengan para nabi itu adalah firman-Nya yang diutus yang oleh saya Bapa. Tanya, apakah Yesus adalah Yesus yang berkata di Yesaya 55 nomor 11? Apakah itu perkataan Yesus? Yang berbicara dengan Musa, firman, yang berbicara dengan Yesaya, yang berbicara dengan para nabi sebelumnya itu, firman itu telah menjadi manusia yang disebut dengan Yesus. Pak Prof, yang saya tanya, Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali bukan segala. Firmanku yang kuutus kembali kepadaku tidak dengan sia-sia. Bukan segala firman. Baca dulu baik-baik. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang aku perintahkan kepadanya. Dia melakukan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Betul? Itu yang benar. Oke. Berarti di situ ada yang maha berkehendak. Benar. Betul? Benar. Nah, sekarang Yesus dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Oke, saya lanjutkan ya. Itu jangan dilanjutkan aja, dilanjutkan. Apakah dia yang maha berkehendak yang berkata di dalam Yesaya itu adalah Yesus yang adalah Tuhan Anda yang mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Dia pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda? Jawab. Pribadi yang sama. Bagaimana Anda mengatakan pribadi yang sama? Yang satu memerintahkan firman keluar dari mulutnya dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang satu mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Anda mengatakan satu. Gimana ceritanya nih? Oke, baik. Profesor kok kayak gini? Saya akan jawab. Saya akan menjelaskan secara detail tapi jangan dipotong ya. Tunggu dulu. Jelaskan.
Saya jelaskan dulu ya. Salah. Bagaimana ceritanya? Pribadi yang sama. Oke, Yesus saya jelaskan mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Aku Iya. datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendaknya. Kenapa Anda mengatakan sama? Oke, baik, saya akan jelaskan dulu secara detail, tapi kasih waktu, oke? Oke, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bang Juma kepada saya. Jadi begini ya, Tuhan kami itu Tuhan yang sangat maha kuasa. Kemahakuasaan dia itu sangat luar biasa, kedahsyatannya dia itu sangat luar biasa. Maka dia berbicara di dalam 2 Tawarik 6 ayat 18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih dari rumah yang kudirikan ini. Artinya, Bapa yang kami sembah sebagai YHWH itu tidak akan mungkin turun ke bumi. Jikalau memang dia turun ke bumi, maka bumi ini akan hancur lebur. Lalu bagaimana cara YHWH ini berbicara dengan para nabi sebelum kedatangan Yesus? Ternyata Tuhan itu kalau mau berbicara dengan para nabi itu, dia mengutus firman-Nya turun ke bumi, memancarkan cahayanya itu dari surga turun ke bumi untuk berbicara dengan para nabinya. Jadi dia melalui perantaranya itu firman-Nya ini untuk berbicara dengan para nabinya. Maka di dalam Yesaya 55 ayat 11, apa kata Tuhan kepada Yesaya? Firman-Ku kembali kepadaku tidak dengan sia-sia, dia melakukan sesuai dengan apa yang ku kendaki. Artinya, sang firman yang turun berbicara dengan para nabi mulai dari Musa, Yesaya, Yeskiel itu adalah sosok yang diutus oleh Bapaknya. Maka dia melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Bentar. Maka dia melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Maka ketika Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapaknya, itu benar. Aku diutus oleh Bapaknya. Bukan. Apa yang dipertanyakan Bang Juma tadi? Aku diutus oleh Bapaknya Nana. Aduh, Mei, panjang lebar saudara Prof menjelaskan. Anda ingin berkelit, tapi nggak bisa. Yesus datang mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Kenapa demikian? Sebab Yesus itu dikagetkan. Kok tiba-tiba aku ada di dunia? Ini yang menciptakan saya siapa? Ini yang mengutus saya kok siapa ya? Kok tiba-tiba saya lahir ada di Yerusalem, dibesarkan sama seorang wanita bernama Maria. Yesus kaget. Dia tidak pernah sadar kalau kelak dia akan diciptakan, diutus, menyampaikan risalah kepada Bani Israel. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Nah, ketika Anda mencoba mengambil data Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali sebelum melakukan apa yang diperintahkan. Jadilah terang. Firman itu tidak keluar dengan sia-sia. Terang jadi. Jadilah malam, firman itu tidak sia-sia, jadi malam. Jadilah bumi, firman itu keluar, tidak jadi sia-sia, jadi bumi. Jadilah hamil, lahirkanlah seorang manusia bernama Yesus. Hamil, lahir, tidak sia-sia. Jadi kedudukan daripada Yesus tiba-tiba saja diciptakan. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, Maria hamil yuk, hamil. Lahirkan seorang manusia, lahirkan seorang manusia. Itu Mazmur 33 nomor 9. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Kedatangannya bukan atas kehendaknya. Perkataanku bukan dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Pekerjaannya, mukjizatnya bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan yang mengutus dirinya. Yohanes 5 nomor 30. Apalagi Yohanes 8, 16, 17, 18, 19. Aku menghakimi bukan dari diriku sendiri. Penghakimanku karena aku bersama dengan Bapa yang telah mengutus. Tidak ada daya Yesus itu. Dia datang bukan atas kehendaknya, berarti dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus dari Nazaret adalah manusia yang ditentukan oleh Allah
untuk Tuhan melakukan mujizat dan tanda-tanda melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus ini bukan Tuhan, dia utusan Tuhan, dia alat Tuhan, dia kurirnya Tuhan, dia pesuruhnya Tuhan, dia hambanya Tuhan yang diberi bekal berupa senjata mujizat agar supaya Tuhan bisa melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan Yesus. Yesus bukan Tuhan, tetapi dia kemudian menjadi Tuhan di Kristen. Kristen pertama kali itu dipatikan atas apa yang diajarkan Paulus di Antioquia. Mengambil kitabnya orang Yahudi yang hanya untuk orang Yahudi, lalu dijadikan kitab itu batal, lalu kemudian menjual konsep dogma doktrin perjanjian baru. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kita lihat tadi, Tuhan tidak pernah membentuk dirinya menjadi makhluk. Yesus dibentuk menjadi daging, berarti dia bukan Tuhannya Bani Israel. Kalaupun dipaksakan menjadi Tuhan, maka Tuhan yang dimaksud di sini bukan Tuhannya Bani Israel, tetapi Tuhannya Romawi, Tuhannya Yunani, yaitu Zeus. Pahami itu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Bang Juma dulu, maka aku akan menjelaskan konsep Thank you, Tritunggal. Bang. Ya. Wow, barakallah. Akbar. Jazakallah. Luar biasa, Meme Bos dapat kucing. Lanjut. Yehuda Oke, yang baik. hadir tadi itu, Yehuda, singa kecil. Oke. Artinya, menjelaskan Yesus artinya kita berbicara tentang Tritunggal dulu ya. Jadi di dalam 2 Tawarik tadi sudah sangat dijelaskan bahwasan Tuhan kami yang kami sebut sebagai Bapa, yang namanya adalah Yahweh, itu tidak akan mungkin turun ke bumi, karena memang bumi tidak akan bisa menampung dia, karena memang langit yang mengatasi segala langit juga tidak akan bisa menampung dia. Apa alasannya? Karena kedahsyatannya. Lalu bagaimana cara Tuhan itu untuk berbicara dengan para nabi? Apakah dia harus teriak dari atas? Tidak. Ternyata Tuhan ini mempunyai 3 pribadi, yaitu Bapa itu mengutus firman-Nya itu turun ke bumi untuk berbicara dengan para nabi. Contoh seperti di zaman Musa. Tuhan itu mengutus firman-Nya turun ke bumi itu, berbicara dengan nabi itu, firman ini bisa berteofani menjadi awan ataupun api. Jadi yang berteofani menjadi awan ataupun api ini bukan Bapa, tetapi firman-Nya. Nah, selanjutnya itu, sang firman itu turun ke bumi itu atas kehendak Bapaknya. Jadi Bapaknya itu memerintahkan firman ini turun ke bumi untuk berbicara dengan para nabi. Bukan Musa saja, tetapi seluruh para nabi. Jadi yang berbicara dengan para nabi, yang menjadi perantara antara nabi dengan Bapa itu adalah firman-Nya. Jadi firman Bapa ini adalah satu. Nah, kita analogikan kepada matahari. Nah, sekarang kita lanjut ke analogi matahari ya. Karena konsep Tritunggal itu memang harus dianalogikan dengan matahari. Supaya apa? Supaya gampang untuk dicerna. Karena memang Meme Bos sedang menjelaskan teologisnya. Saya lanjutkan ya. Tuhannya Kristen itu Tuhan esa tetapi mempunyai 3 pribadi. Jadi Bapa dan Yesus itu adalah satu. Dinda Ali. Matahari. Jangan dipotong dulu, siapa yang jangan dipotong selanjutnya. Jadi Iya, sorry. Pertanyaan saya kok kemana-mana jawabannya, Bang. iya nanti saya akan jawab, gampang. Saya akan jawab. Jadi yang berbicara dengan para nabi itu bukan yang turun berbicara dengan para nabi itu bukan Bapa itu, tetapi firman yang diutus oleh Bapa itu, dia yang melakukan pekerjaannya. Nah, firman ini dengan Bapa apakah satu hakikat? Satu hakikat. Nanti saya akan jelaskan. Nah, firman dan Bapa ini kita menganalogikan dengan matahari. Matahari dan cahaya itu adalah satu. Matahari turun ke bumi itu sudah pasti atas kehendak matahari. Kalau tanpa matahari, cahaya matahari tidak akan turun ke bumi. Apakah cahaya matahari ini bisa dipisahkan dengan matahari? Tidak akan bisa dipisahkan. Apakah mereka satu? Satu. Apakah matahari bisa turun ke bumi? Tidak bisa. Apakah bumi bisa menampung matahari? Tidak akan bisa. Apa alasannya? Matahari terlalu dahsyat, tidak akan bisa ditampung oleh bumi. Lalu bagaimana cara matahari itu memperkenalkan dirinya kepada manusia? Dengan mengutus cahayanya ke bumi. Apakah bumi bisa menampung cahaya matahari? Bisa. Nah, sama seperti Yesus itu, Tuhan kami itu mempunyai firman yang memancar dari surga itu ke bumi, yang bisa ditampung oleh bumi. Dan Bapa tidak akan mungkin turun ke bumi. Jikalau Bapa turun ke bumi, maka bumi itu akan hancur lebur karena kedahsyatannya. Matahari tidak akan mungkin turun ke bumi. Kalau matahari turun ke bumi, bumi akan hancur lebur karena kedahsyatannya. Tetapi
Bumi bisa menampung cahaya matahari, tetapi bumi bisa menampung firman-Nya Tuhan. Itulah persamaan ataupun analogi berkaitan tentang Allah Tritunggal dengan matahari. Jadi cahaya matahari dengan matahari adalah satu, mereka bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Yesus dan Bapa adalah satu, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Bapa tidak turun ke bumi tetapi firman-Nya yang turun ke bumi. Matahari tidak turun ke bumi tetapi cahayanya yang turun ke bumi. Maka apa kata Yesus bahwasan dia diutus itu benar. Nah, berkaitan tentang Yesus diutus itu benar, di Yohanes 8 ayat 42 saya bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Dia mengatakan dia datang dan keluar dari Allah. Cahaya matahari itu sudah pasti keluar dari matahari untuk menjangkau bumi. Dan Yesus itu keluar dari Allah, turun ke bumi untuk menjangkau bumi, untuk berbicara dengan para nabi adalah Yesus. Karena Bapa tidak akan mungkin turun ke bumi. Inilah analogi yang paling tepat. Ini adalah doktrin yang paling tepat untuk dijelaskan. Gantian. Oke, maka saya memperkuatkan sebuah satu ayat. Yesus mengatakan bahwasan aku dan Bapakku adalah satu, sama seperti cahaya matahari dengan matahari adalah satu, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Aku dan Bapakku bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Amin, haleluya. Semoga pencerahan dari saya ini dapat menyadarkan teman-teman semua. Oke, saya ikuti. Di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik yang kita tahu 16 nomor 8. 2 Tawarik 6 nomor 18. Benarkah Tuhan akan turun ke bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit. Ini langit, ada lagi langit, ada lagi langit. Ada langit di atasnya yang menaungi semua langit-langit yang ada di bawah. Tidak dapat memuat Allah, apalagi rumah ini, apalagi rahimnya Maria. Lalu kemudian saudara mengambil analogi matahari. Pasang kuping baik-baik. Matahari bersinar ke bawah, kena bumi. Oke? Sinar matahari ini kemudian Anda katakan analogikan sebagai Yesus. Kalau ini Anda analogikan seperti Yesus dengan Sang Tuhan, keliru besar. Matahari ketika bersinar ke bawah, redupnya matahari itu tergantung daripada bagaimana matahari ini tertutup awan atau tidak. Paham ya? Redupnya matahari. Maka ketika matahari kemudian menginginkan cahayanya itu kembali terang tanpa kemudian redup, ya, maka tidak membutuhkan bantuan apa-apa. Selain daripada sinar matahari tidak pernah redup, melainkan awan yang menutupinya lah yang membuatnya redup. Sekarang permasalahannya adalah, bisakah Yesus hidup tanpa nasi, tanpa ikan goreng, tanpa air minum? Bisa? Bisakah Yesus tanpa buang sebulan, tanpa buang pipis sebulan? Bisakah Yesus hidup tanpa nenen ke ibunya? Matahari, mau dia bersinar ataupun tidak, sinar matahari tidak berpengaruh apa-apa. Dan apabila dia redup, sinar matahari tidak butuh dicas oleh benda lain. Sinar matahari apabila dia redup tidak membutuhkan oksigen atau bantuan sinar matahari yang lain. Oh, matahari lagi redup, kita cas yuk. Enggak. Butuh nenen, butuh tidur. Dalam natur manusianya. Nah, ini analogi matahari ya. Bagus. Jangan juga ngatur sinarnya. Sinarnya bisa diatur enggak? Enggak bisa kan? Bisa enggak kemudian ketika sinarnya ini redup, ada kekuatan yang bisa membuatnya menjadi terang? Layaknya Yesus yang lagi redup dicas oleh malaikat. Jadi analogi Anda keliru. Sangat-sangat keliru. Tidak bisa dijadikan sebagai analogi. Saya minta jangan Anda ulangi analogi itu. Kasihan. Nah, sekarang permasalahannya adalah, ketika Yesus yang adalah manusia Anda jadikan sebagai Tuhan, di mana Anda bisa berpijak? Kitabnya para nabi, nabi-nabi itu sendiri tidak pernah kemudian mengajarkan Tuhannya bisa menjadi manusia. Ingat tadi
2 Raja-Raja 6 nomor 18. Tuhan tidak bisa datang. Maka kemudian karena Tuhan tidak bisa datang, maka Tuhan mengambil perantara, yaitu manusia. Mereka disebut nabi, mereka disebut rasul. Dialah perantara daripada Tuhan. Makanya Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Kalau bukan atas kehendakku, berarti atas kehendak yang lain. Kalau bukan atas kehendakku, berarti aku bukan yang maha berkehendak. Kalau bukan aku yang maha berkehendak, maka aku bukan sang Tuhan. Aku hanya makhluk utusan Tuhan. Tolong dipahami itu. Tolong dipahami. Makanya saya katakan di awal bahwa ajaran Taurat itu adalah ajaran yang dikhususkan hanya untuk Bani Israel toh. Bukan untuk di luar Bani Israel. Karena kapan keluar dari Bani Israel, maka ajaran itu berubah secara frontal 380 derajat. Dan terbukti betul. Karena yang menerima ajaran Taurat atau perjanjian lama atau Septuaginta adalah orang Romawi Yunani yang memang dari nenek moyang mereka menganut ajaran animisme, menyembah kepada roh-roh. Maka ajaran Yesus kemudian diedit sedemikian rupa untuk menyamanyamakan antara ajaran Zeus dan ajaran Yesus, antara ajaran Romawi kuno dengan ajaran para nabi. Itu dicampur menjadi satu, sehingga yang tadinya Elohim yang tidak bisa membuat dirinya menjadi makhluk, seketika begitu maju jatuh di meja patikan berubah menjadi Tuhan. Ingat, ketuhanan Yesus nanti setelah konsili Nikea di tahun 325 Masehi, barulah kemudian Yesus didudukkan masuk menjadi Tuhan di antara 3 Tuhan. Itu konsep dari mana? Romawi Yunani. Itu yang Anda harus pahami. Kecuali Saudara Mei, kalau Anda bisa membuktikan bahwa para nabi Bani Israel mengajarkan kepada kaumnya, yaitu Bani Yakub, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa nusul menjadi makhluk, baru Anda bisa dibenarkan. Itu pun cuma sedikit. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas paparan Bang Juma, ini sangat bagus sekali. Tetapi kita akan lihat perkembangan ke depannya ini, apakah beliau masih bisa memimpin atau tidak. Baik, saya akan lanjutkan paparan saya ya. Saya sudah menganalogikan sebuah matahari dengan Tuhan itu, saya rasa itu sudah sangat tepat. Tetapi bukan berarti saya menyamakan Tuhan dengan matahari, tetapi ini hanyalah sebuah analogi untuk menyadarkan teman-teman itu supaya bisa memahami Tritunggal yang disembah oleh orang Kristen. Jadi Tuhan kami itu kenapa dia harus mempunyai 3 pribadi? Karena pribadi yang lain itu untuk membuktikan kemahakuasaan dia itu kepada manusia. Lalu Bang Juma menyinggung tentang Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Ia nenen kepada ibunya, ia berak, ia kencing. Saya sudah menjelaskan dari kemarin bahwasan firman Allah itu ketika dia berinkarnasi menjadi manusia itu di dalam Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apakah ada Tuhan yang lain berani untuk merendahkan diri, rela untuk menyelamatkan manusia? Saya katakan kepada Anda bahwasan Tuhan yang lain itu adalah Tuhan yang paling egois. Dia lebih mementingkan derajatnya paling tinggi daripada untuk menyelamatkan manusia. Tetap Dan harus memang gitu. Oke. Orang Kristen harus percaya diri, jualan Oke, Yesus. saya lanjutkan. Jangan Tuhannya Yahudi yang diklaim. Oke, saya lanjutkan. Ya. Jadi Tuhan kami ini bukan Tuhan yang egois,
Tetapi Tuhan kami ini hanya ingin menyelamatkan manusia dari dosa yang diikat oleh iblis ini. Dia rela merendahkan dirinya menjadi seperti manusia hanya untuk menyelamatkan mereka. Jadi ketika Bang Juma menyinggung tentang kemanusiaan Yesus, saya aminkan ketika Bang Juma mengatakan bahwasan Tuhan kami dalam keadaan sebagai manusia, dia nenen kepada ibunya. Saya aminkan kepada Bang Juma. Tetapi topik pembahasan kita di sini, apakah... Oke, saya lanjutkan. Memang patut harus diberi tepuk tangan karena memang itu salah satu bentuk penghormatan kepada seorang meme bos. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, berbicara tentang Yesus ini sudah saya katakan tadi. Yesus itu kalau dianalogikan dengan matahari itu, Yesus itu tidak akan bisa dipisahkan dari Bapaknya, tetapi bisa dibedakan. Matahari tidak akan bisa dipisahkan dari matahari, tetapi bisa dibedakan. Kita bisa membedakan matahari, kita bisa membedakan cahaya matahari, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Kita bisa membedakan Bapa, yaitu Bapa tidak bisa mungkin turun ke bumi, karena kalau dia turun, bumi akan hancur lebur. Kita bisa membedakan firman Bapa yang turun ke bumi, yang bisa menujul menjadi manusia, yang bisa berteofani menjadi awan ataupun api, tetapi kita tidak akan bisa pisahkan mereka. Mereka adalah satu. Jadi salah satu kata kunci yang diungkapkan oleh Yesus bahwasan aku dan Bapakku adalah satu, itu untuk menguatkan bahwasan Yesus dan Bapa adalah satu. Mereka adalah sosok yang sama. Jadi kalau berbicara tentang Tuhan dan para nabi, berkehendak, satu tidak maha berkehendak. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu satu? Oke, saya lanjutkan lagi paparan saya. Saya sudah katakan tadi, apapun yang dilakukan oleh Yesus di muka bumi ini atas kehendak Bapaknya. Apa yang dilakukan oleh cahaya matahari di bumi ini untuk menerangi bumi itu atas kehendak matahari. Cahaya matahari bisa enggak? Bentar. Cahaya matahari bisa enggak? Cahaya matahari, saudara. Tanpa matahari, cahaya matahari tidak akan mungkin turun ke bumi. Saudara, Tanpa Bapa, Yesus tidak akan mungkin turun ke bumi. Bung, apakah cahaya matahari bisa dipisahkan dengan matahari? Tidak akan bisa dipisahkan. Apakah Yesus bisa dipisahkan dengan Tuhan? Tidak bisa dipisahkan. Pada saat Yesus meninggal? Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Pada saat Yesus mati? Tidak bisa dipisahkan. Yang berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan Tuhan firman sudah kembali ke atas. Jadi yang berteriak Eli lama sekali itu siapa? Kemanusiaannya. Berarti Yesus bisa dipisahkan dengan Bapa. Yesus bisa dipisahkan dengan kedagingan manusia. Terus matahari bisa dipisahkan dengan sinarnya? Tidak bisa. Ya. Kalau Yesus bisa dipisahkan dengan Bapa? Yesus tidak bisa dipisahkan dengan Bapa, tetapi Yesus bisa dipisahkan dengan kedagingan manusia yang diambil oleh firman itu. Anda lucu. Anda lucu. Matahari sinar tidak bisa dipisahkan. Ketika menjelaskan siapa Yesus itu hebat. Bisa dipisahkan. Eli, kenapa lama sekali? Itu kan Yesus yang mengatakan itu katanya. Oke, baik, saya ingin bertanya kepada Bang Juma satu soal saja karena berkaitan tentang siapa Yesus. Saya sudah menjelaskan secara detail bahwasannya Yesus dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Nah, sekarang saya akan bertanya sekitar 4-5 ayat. Bang Juma siap-siap untuk menjawab. Setuju ya? Oke, silakan. Yang berada bersama-sama dengan mereka, tetapi dia mengatakan bahwa Masya Allah, Dinda Ali, barakallahu fiik. Yang tidak bisa dikenal oleh manusia ini siapa? Ketika Yesus berbicara, ternyata di Kolose 1 dia berkata begini, karena kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi sang firman itu berdiam di dalam kemanusiaan Yesus untuk melakukan karya keselamatannya. Jadi sang firman itu bisa dipisahkan dengan kemanusiaannya, tapi sang firman itu tidak akan bisa dipisahkan dengan Bapaknya. Nah, sekarang saya lanjutkan Tadi pertanyaan Yesus saya ya. bisa dipisahkan. Anda akui itu, matahari dan sinarnya nggak bisa dipisahkan. Yesus bisa. Analogi Anda keliru. Dengan demikian Yesus bukan Bapa itu sendiri. Udah terjawab itu. Oke. Kan saya sudah katakan tadi, Yesus dan
Bapa itu tidak akan bisa dipisahkan, tetapi Yesus bisa dipisahkan dengan kedagingannya, itu bisa. Yesus dipisahkan dengan kedagingannya itu bagaimana? Bisa. Karena kedagingan itu kan hanya sebagai hijab yang digunakan oleh Sang Firman Hijab. itu dalam melakukan inkarnasi. Daging adalah hijab. Jadi yang Daging berkata-kata tadi, aku datang bukan atas kehendakku, Yesus atau bukan? Kan saya sudah katakan tadi, daging yang digunakan oleh Sang Firman itu dalam konteks inkarnasi itu adalah sebuah hijab. Supaya apa? Supaya daging itu bisa bisa berbicara kepada manusia itu secara universal, tidak lagi secara spesifik, tetapi dia secara generalisasi. Jadi begini Bang Juma, Sang Firman di zaman Nabi itu, dia turun itu berinkarnasi menjadi awan itu, dia berbicara itu sangat spesifik, yaitu khusus kepada Nabi saja. Tetapi di zaman Maria, Sang Firman itu berinkarnasi menjadi manusia itu, mengambil daging itu untuk apa? Mengambil daging ini supaya apa? Supaya dia bisa berbicara secara intens itu secara generalisasi. Itulah fungsi Tuhan itu, mengambil daging. Paham? Terus yang daging ini Tuhan atau bukan? Bukan loh, Tuhan kan hakikatnya adalah roh. Dijelaskan oleh Yesus seperti Kolose 2 nomor 9, daging ini juga adalah Tuhan. Bukan. Kolose 2 bukan, nomor 9, Anda baca. Oke, baik kita baca. Orang-orang di YouTube tertawa semua. Meme kamu lucu. Secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Ya, tepuk tangan dong. Nah, sekarang kita buka di Kolose 1 ayat 2-nya. Loh, kita buka di Kolose 1. Berarti buka di Kolose 1 dulu. jasmaninya, dengar, berarti jasmaninya adalah kepenuhan ilahi, betul? Ya benar, makanya Kolose 1 itu menjelaskan begini. Oleh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di dalam dia ini siapa? Di dalam dia ini adalah kedagingan. Iya, itu dia. kepenuhan. Makanya Bang Juma? Anda tadi mengatakan, sabar. Ketika dia mengatakan bukan atas kehendakku sendiri, yang berkata ini adalah kepenuhan Tuhan. Benar. Berarti ada dua Tuhan. Tuhan Bukan yang berkehendak. dong. Loh. Daging yang berbicara. Dagingnya Yesus adalah kepenuhan secara jasmani ilahi. Daging yang berbicara, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia. Berarti daging yang adalah ilahi, masih ada ilahi lain. Tepuk tangan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi begini, di dalam Kolose 1 tadi sudah katakan bahwasan karena kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Berkenan diam di dalam dia ini siapa? Di dalam kemanusiaan Yesus. Maka Yesus berkata begini, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Karena yang berdiam ada berapa di dalam di situ? Yesus itu. Ada berapa di situ? Ada berapa? Iya, bentar dulu Bang Juma, bentar, sabar. Baik Bapak maupun aku tidak kau kenal, ada berapa? Baik aku maupun Bapa tidak kamu kenal. Bapa itu berada di surga, tidak kamu kenal. Aku yang berkenan diam di dalam kemanusiaan Yesus ini tidak kamu kenal. Berarti ada dua Tuhan. Bukan dua Tuhan. Bapa dan firman-Nya adalah satu, matahari dan cahaya adalah satu. Itu paham ya? Jadi Yesus berkata, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Bapa yang di surga itu tidak kamu kenal. Aku yang diam di dalam kemanusiaan Yesus ini tidak kamu kenal. Maka Kolose 1 menjelaskan, oleh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Selesai, nggak ada lagi. Dengarkan apa yang saya. dipersoalkan lagi di sini, nggak ada. Anda coba buka Filipi 2. Bacakan saya nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tolong. Filipi berapa? 2. Oke. Aku ikutin aja apa yang Bang Juma mau. Tapi Bang, saya bertanya kapan ini ya? Ini kan profesor lagi diuji sama saya. Oke, jangan. Oh, nggak bisa. Profesor nggak bisa diuji, kelasnya tinggi. Itulah faktanya sekarang. Ayat berapa? Nomor 678. Oke, kita baca 678 ya. Ya. Kita baca 678. Baik, kita baca ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Benar, saya sudah katakan tadi itu benar. Ayat ini tidak ada yang salah. Terus melainkan. Lanjut, melainkan. Saya sudah jelaskan bahwa ayat ini benar, tidak ada yang salah.
Baca dulu. Ulang ya. Iya. Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah, dengar ya. Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ini sudah benar apa yang dikatakan ayat ini. Tuhan itu mengambil rupa seorang hamba untuk diam di dalam hamba tersebut, untuk berbicara dengan manusia secara intens seperti dikatakan oleh Kolose 1 tadi, bahwa karena kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di dalam dia siapa? Itu kemanusiaan Yesus. Sudah selesai, nggak ada lagi. Ini habis. Dengarkan saya. Berarti jasadnya Yesus adalah Tuhan itu sendiri kan? Saya sudah katakan tadi, jasadnya Yesus itu adalah hijab yang digunakan Tuhan untuk apa? Untuk bisa berbicara dengan manusia itu secara generalisasi supaya intens. Dia mengosongkan diri lalu mengambil rupa manusia. Betul? Betul. Berarti yang manusia ini ilahi atau bukan? Kan saya sudah katakan manusia itu hanyalah hijab yang gunakan Tuhan. Gak ada hijab-hijab. Dia mengambil rupa manusia. Loh, Tuhan, rupa manusia itu kan perubahan wujud yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mengambil wujud manusia, betul? Sekarang saya ingin katakan kepada Bang Juma, Tuhan itu berubah wujud menjadi manusia, tetapi untuk berarti yang manusia ini tuh berarti yang manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan itu Tuhan itu berubah wujud menjadi manusia, tetapi untuk menghidupkan kedagingan tersebut itu adalah Tuhan. Tuhan itu sendiri yang menghidupkan kedagingan itu. Yang menjadi daging ini Tuhan atau bukan? Bukan. Dagingnya itu bukan Tuhan. Dengarkan saya. 30 detik. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, firman itu adalah Theos. Yohanes 1:14, Theos itu telah menjadi daging. Oke. Tuhan telah menjadi daging. Sekarang saya komparasikan biar saudara-saudara Yang menjadi daging, tunggu. Yang menjadi daging ini apa? Theos atau bukan? Oke, sekarang saya tanya kepada Bang Juma. Yang menjadi daging ini Theos atau bukan? Tuhan telah menjadi daging itu sudah benar. Firman itu telah menjadi daging itu sudah benar. Berarti ketika Tuhan mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti ada lagi Tuhan lain, betul? Oke, enggak, bukan. Saya sudah katakan tadi bahwasan firman dengan Bapa itu adalah satu, sama seperti matahari yang tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Saya lanjutkan dulu paparan saya ya. Tuhan sudah menjadi daging. Ketika dia menjadi daging, Tuhan yang jadi daging mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti masih ada yang lebih maha berkehendak, betul? Di situ dikatakan bukan Bapa yang menjadi daging, tetapi kan firman dikatakan di situ. Hai. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Firman itu adalah Bapa, Bapa itu adalah firman. Firman itu adalah Bapa, Bapa itu adalah firman. 1 Yohanes 14, Bapa yang adalah firman, firman yang adalah Bapa itu telah menjadi daging. Betul? Betul. Nah, berarti yang menjadi daging ini adalah Bapa. Betul? Yang menjadi daging itu adalah firman, bukan Bapak. Saya jelaskan dulu secara detail. Harapan saya itu tolong disabar dulu ya. Sabar. Saya jelaskan ya. Baik begini ya. Oke, saya jelaskan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Engkau ingin menipu kami, tapi sesungguhnya engkau cuma menipu dirimu sendiri. Tadi katanya baik. Saya pada mulanya menipu, adalah tetapi saya firman. hanya di sini. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Bapa itu telah menjadi daging. Filipi 2, 6, 7, 8. Kolose 2, 9. Jasadnya Yesus adalah kepenuhan ilahi. Jasad, badan yang ada keteknya. Nah, itu yang menjadi ilahi, itu dia itu dagingnya itu. Iya. Nah, sekarang jadi Bang Juma, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti masih ada Tuhan lain di atas. Betul? Oke, baik, saya jelaskan. Betul? Saya kan sudah katakan betul? tadi. Bentar, Betul? Bang Juma. Bentar, saya jelaskan dulu. Bilang saya aja kan betul. sudah katakan. Tidak betul. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Ya Allah ya Karim, begitu susahnya kebenaran ini diajarkan kepada Anda. La haula wala quwata illa billah. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Masya Allah. Sepertinya diskusi ini bahasa Indonesianya nggak nyambung nih.